Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Maulina Syahrani dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian logika. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sebelum masuk ke pengertian logika berpikir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik itu sama dengan ilmu logika. Bahkan ilmu logika itu disebut juga sebagai ilmu mantik. Di sini ada salah satu pendapat seorang ahli mengatakan bahwa ilmu logika itu atau ilmu mantik itu membahas tentang objek-objek pengetahuan tasawur dan tasdik untuk mencapai interaksi dari keduanya, atau suatu pemahaman yang dapat mendeskripsikan antara tasawur dan tasdik. Nah, apa sih tasawur itu? Tasawur itu merupakan sebuah konsep yang bersifat subjektif, karena pemahaman seseorang terhadap suatu konsep dapat berbeda dengan orang lain. Sedangkan tasdik bisa diartikan sebagai konsep yang bersifat objektif, karena kebenaran suatu konsep dapat diuji dan dibuktikan secara logis. Maka dari itu, ilmu mantik dan ilmu logika itu sama. Next, kita masuk ke pengertian logika berpikir. Logika secara bahasa Yunani itu disebut logos. Nah, dari segi kata sifat disebut logike. Apa artinya? Artinya itu perkataan atau beberapa arti seperti pikiran, akal, ataupun ucapan. Nah, kalau berpikir itu artinya menyusun berbagai persoalan objek untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari kedua hal tersebut, bisa disimpulkan kalau ilmu mantik dan ilmu logika itu sebuah ilmu yang membahas tata aturan berpikir benar berkenaan dengan objek pikir untuk memperoleh kebenaran yang hak. Setelah tadi membahas pengertian logika berpikir, kita masuk nih ke objek dalam kajian logika mantik. Objeknya itu dibagi menjadi dua teman-teman. Ada objek material dan ada objek formal. Objek material itu segala sesuatu yang dapat diidentifikasi secara fisik atau konkret, seperti benda, hewan, manusia, atau bahkan konsep yang dapat diwujudkan dalam bentuk fisik seperti bangunan ataupun kendaraan. Yang kedua, objek formal. Objek formal itu diartikan sebagai sebuah objek atau aktivitas kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang tepat, rasional, dan juga teratur lewat ungkapan pemikirannya yang dapat diwujudkan dalam bahasa. Next, ada jenis-jenis logika mantik yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, berdasarkan kualitas, kedua berdasarkan metode, ketiga berdasarkan bentuk. Pertama, berdasarkan kualitas. Itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Ada alamiah dan ilmiah. Alamiah itu bersifat intuitif, natural, atau naluriah. Kalau ilmiah, jenis logika yang sudah tersusun dan terstruktur dengan rapi. Jenis kedua berdasarkan metode. Next, yang terakhir ada manfaat mempelajari ilmu logika mantik, yang saya rangkum menjadi 3 poin utama. Yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, mampu meningkatkan kemampuan berpikir rasional. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Sebelum ditutup, ada quotes nih teman-teman.
tuh gini, janganlah terlalu banyak meratapi kehidupan. Karena hidup ini tuh penuh dengan kejutan. Tapi jangan lupa juga, setiap dari kejutan itu pasti ada hikmahnya. Oke teman-teman? Thanks for watching everyone. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum.